Tanpa Pep Guardiola, Manchester City telan kekalahan pertama di Liga Premier Inggris. Guardiola menjalani sanksi akumulasi kartu, sedangkan Wolves bangkit selepas dipecundangi Elkan Bagot dan kawan-kawan. Manchester City mendapatkan pekan menyesakkan setelah dipaksa menelan kekalahan pertama di Liga Premier Inggris musim ini, karena dibekap tuan rumah Wolverhampton Wanderers 2-1 di Stadion Molyneux, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023, malam WIB. City tidak bisa didampingi manajer Pep Guardiola pada pertandingan ini, karena menjalani sanksi akumulasi 3 kartu kuning yang dia dapat di laga melawan Burnley, Nottingham Forest, dan Newcastle United. The Citizen yang berambisi mempertahankan catatan belum terkalahkan di EPL memperlihatkan performa kuat. Namun mereka tertinggal di menit ke-13 ketika tendangan Pedro Neto terkena Ruben Dias, sehingga tercipta gol bunuh diri. Tim tamu makin meningkatkan intensitas serangan mereka di babak kedua. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil ketika tendangan Julian Alvarez bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Namun Wang Hee-chan kembali membawa Wolves unggul di menit ke-66 selepas menerima umpan dari Matheus Cunha. Skor ini tidak mengalami perubahan hingga laga usai. Hasil ini menyesakkan bagi City. Dalam 3 hari, mereka dipaksa menelan pil pahit berupa 2 kekalahan beruntun. Mereka sebelumnya juga dipaksa takluk dari Newcastle pada pertandingan putaran ketiga Piala Liga Inggris. Posisi mereka tetap aman di puncak klasemen sementara. Sebab Liverpool juga menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur dalam beberapa jam kemudian. Duo Manchester kompak kalah, Liverpool alami momen paling nyesek. Duo Manchester, Man United dan Man City, kompak kalah, sedangkan Liverpool mengalami momen nyesek di kandang Tottenham Hotspur. Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024 kembali bergulir pada akhir pekan ini untuk matchweek ke-7. Sebagian besar pertandingan pekan ke-7 digelar pada Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 waktu setempat atau malam WIB. Sebanyak 8 laga yang dipertandingkan dan beberapa di antaranya berakhir dengan hasil mengejutkan. Brighton dicukur dengan skor 1-6 oleh Aston Villa. Man United keok 0-1 dari Crystal Palace di Old Trafford. Bermain di Molyneux Stadium, The Citizens takluk 1-2. Liverpool takluk 1-2 dari Tottenham Hotspur. Newcastle menang 2-0 atas Burnley. Bournemouth dicukur 0-4 Arsenal. Everton takluk 1-2 Luton Town. West Ham menang 2-0 Sheffield United. Hasil ini menyesakkan bagi City. Dalam 3 hari, mereka dipaksa menelan pil pahit berupa 2 kekalahan beruntun. Mereka sebelumnya juga dipaksa takluk dari Newcastle pada pertandingan putaran ketiga Piala Liga Inggris. Posisi mereka tetap aman di puncak klasemen sementara. Sebab Liverpool juga menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur dalam beberapa jam kemudian. Trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep. Kenapa Manchester City bisa berjaya? Legenda Manchester City, Sean Wright-Phillips menyambangi Jakarta, Indonesia. Dia datang sebagai bintang dalam rangkaian trofi Tour The Citizen di Indonesia. Manchester City membawa 4 trofi sekaligus dalam tur ke Indonesia kali ini. Trofi yang dibawa yaitu gelar juara Liga Inggris, Piala FA, Liga Champions, dan Piala Super Eropa. Keempat trofi itu akan dipamerkan di hadapan publik Indonesia di Kalete Terrace, Menara Imperium, Jakarta pada Sabtu 30 September 2023. Acara tersebut berlangsung dari pukul 10 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Fans bisa memperoleh kesempatan untuk berfoto langsung dengan keempat trofi bergengsi tersebut. Jika beruntung, mereka juga bisa berinteraksi dengan Wright-Phillips. Pemain yang memperkuat Manchester City dalam 2 periode tersebut baru tiba di Jakarta pada Kamis 28 September 2023. Setelah itu, dia menghadiri acara temu media di Hotel DoubleTree. Dalam kehadirannya ke Jakarta,
Wright Phillips sempat berbincang-bincang dengan para jurnalis. Hal menarik adalah dia mengungkap salah satu faktor Manchester City yang berjaya. Semua yang Anda lihat dilakukan City pada tingkat kesuksesan global, mereka selalu melakukannya di Manchester. Kembali ke lingkungan sekitar dan membantu dengan cara terbaik yang mereka bisa. Sekarang mereka dapat melakukannya secara keseluruhan dan itu berkat para pemiliknya. Mereka melakukan segalanya dengan cara yang benar. Selain berbincang dengan wartawan tentang berbagai topik, Wright Phillips juga tidak keberatan diajak berfoto bersama. Legenda Man City itu dengan ramah melayani satu persatu permintaan jurnalis untuk berfoto bersama. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. Nathan Ake puji penampilan Jeremy Doku di Manchester City. Bek Manchester City Nathan Ake memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh Jeremy Doku usai merapat ke The Citizens. Manchester City pada musim panas tahun ini mendatangkan 4 pemain baru ke Etihad Stadium. Peraih treble musim lalu tersebut mendatangkan Mateo Kovacic, Joshua Gvardiol, Jeremy Doku, dan Matheus Nunes. Khusus bagi Doku, pemain asal Belgia tersebut telah tampil sebanyak 5 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 1 gol. Meski berpaspor Belgia, namun Doku cukup fasih berbicara dalam bahasa Belanda dan hal itu diakui oleh Nathan Ake memudahkan dirinya untuk berkomunikasi. Ake juga menilai Doku telah memulai karirnya dengan baik di Etihad Stadium dan meyakini bahwa sang pemain akan terus menunjukkan penampilan apik dan dampak besar bagi The Sky Blues. Dia menyesuaikan diri dengan sangat baik. Dia adalah sosok yang menyenangkan dan semua orang menyukainya di ruang ganti. Bagi saya mudah untuk berbicara dengannya karena dia berbicara bahasa Belanda. Jadi kami dapat melakukan percakapan dengan baik. Dia adalah pria yang sangat baik dan saya pikir itu membuatnya lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan tim. Setiap kali dia bermain sangat baik. Dia sangat berbahaya dan selalu menciptakan sesuatu, entah itu kekacauan bagi pertahanan atau peluang bagi kami. Tentu saja masih banyak yang akan datang, tetapi awal yang baik ini sangat menjanjikan.